Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aura Sasi Kirana dan rekan saya Axelinus Balaweking akan menjelaskan mengenai materi limit fungsi trigonometri. Silahkan menyimak. Pengertian trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Limit ini dapat didefinisikan dengan menggunakan rumus limit matematika. Kesebangunan dan rumus dasar. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, dua segitiga meskipun sisinya berbeda panjang ternyata sebangun. Kenapa bisa sama perbandingannya? Itu yang dinamakan sebangun atau bisa dibilang kedua segitiga memiliki sudut yang sama besar. Nah, untuk catatan, pada segitiga yang sebangun, perbandingan sisinya sama. Lalu muncul istilah untuk perbandingan sudut yang bernama sin, cos, dan tan. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Jadi, sin didapat dari sisi depan per sisi miring, cos didapat dari sisi samping per sisi miring, dan tan didapat dari sisi depan per sisi samping. Untuk cosec, sec, dan kotangen bisa diperhatikan di rumus atas, itu hanya kebalikan dari sin, cos, dan tan. Sudut istimewa dan kuadran. Sudut istimewa dan kuadran adalah konsep dasar dalam trigonometri dan geometri. Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang memiliki nilai trigonometri yang sederhana dan mudah diingat. Sedangkan kuadran adalah pembagian bidang koordinat menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuadran digunakan untuk menentukan letak sudut dan nilai trigonometri. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa pada kuadran 1, sudut 0 derajat sampai 90 derajat semua positif. Nah, untuk kuadran 2, sudut 90 derajat sampai 180 derajat hanya sin yang positif. Nah, pada kuadran ketiga, sudut 180 derajat sampai 270 derajat hanya tan yang positif. Dan untuk pada kuadran keempat, sudut 270 derajat sampai 360 derajat hanya cos yang positif. Lalu ada rumus dasar limit. Yang pertama, limit x mendekati 0, sin mx per nx sama dengan m per n. Yang kedua, lim x mendekati 0, mx per sin nx sama dengan m per n. Lalu yang ketiga ada lim x mendekati 0, sin mx per sin nx sama dengan m per n. Lalu yang keempat ada lim x mendekati 0, tan mx per nx sama dengan m per n. Lalu yang kelima ada lim x mendekati 0 mx per tan nx sama dengan m per n. Lalu yang keenam ada lim x mendekati 0 tan mx per tan nx sama dengan m per n. Lalu yang ketujuh ada lim x mendekati 0 sin mx per tan nx sama dengan m per n. Lalu yang kedelapan ada lim x mendekati 0 sama dengan tan mx per sin nx sama dengan m per n. Lalu ada aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus adalah aturan yang memiliki peran dalam hubungan perbandingan antara setiap sisi dan sudut sinus memiliki nilai yang sama. Dan aturan kosinus adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku antara panjang sisi-sisi dan salah satu kosinus dalam segitiga. Selanjutnya, mari kita coba menyelesaikan beberapa contoh soal limit trigonometri. Soal pertama, lengkapi nilai dari limit trigonometri berikut. Limit x mendekati 0. Sin 10x per 5x adalah. Cara mengetahui nilai limit trigonometrinya adalah dengan menggunakan salah satu rumus dasar trigonometri yang bisa kita lihat dari sin 10x per 5x ini sama seperti salah satu rumus dasar yaitu sin mx per x sama dengan m per n. Lalu bisa kita substitusikan ke dalam rumus sin 10x per 5x sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Jadi hasil dari limit x mendekati 0 sin 10x per 5x adalah 2. Lalu ada contoh soal yang kedua, diketahui sin A sama dengan 3 per 5. Tentukan nilai tan A. Nah, kalian bisa mulai dari bikin segitiga. Diingat juga sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Nah, tinggal dimasukin ke segitiganya. Untuk hitung tan, kalian perlu sisi samping, sedangkan kalian belum tahu berapa. Bisa kalian hitung dengan pakai Pythagoras. Nanti berbentuk segitiga seperti yang ada di PPT ini. Dari ilustrasi segitiga yang digambarkan, karena
mengetahui nilai sin A, maka nilai tan A adalah sama dengan 3/4. Sekian penjelasan materi dari saya, Akselinus Balaweking, dan rekan saya, Aura Sasi Kirana. Terima kasih banyak.